Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Wahyuni Sugiyarti dengan NIM 2431716074. Saya berasal dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 13. Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Yang selanjutnya yaitu pembacaan surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jadi di dalam ayat ini secara jelas menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah itu bukanlah ditentukan oleh keturunan, warna kulit, suku, atau bangsa, melainkan oleh ketakwaannya. Yang selanjutnya di sini ada isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat ke-13. Yang pertama yaitu asal-usul manusia yang sama. Jadi ayat ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia tanpa terkecuali itu berasal dari satu asal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki yang bernama Adam dan seorang perempuan yang bernama Hawa. Jadi ini menegaskan bahwa tidak ada dasar keunggulan genetik ataupun rasial antar manusia. Semua manusia memiliki akar yang setara di hadapan penciptanya. Lalu yang selanjutnya yaitu keragaman sebagai tujuan ilahi. Jadi Allah menciptakan manusia dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, bukan untuk saling membanggakan ataupun merendahkan, melainkan supaya kamu itu saling mengenal. Keragaman ini adalah sebuah ketetapan ilahi yang berfungsi sebagai sarana untuk memperkaya interaksi sosial, pertukaran pengetahuan, dan pembangunan peradaban yang harmonis. Lalu yang selanjutnya ada tolak ukur kemuliaan adalah takwa. Jadi, ini adalah poin terpenting dalam ayat ini. Jadi kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah ditentukan oleh keturunan, status sosial, kekayaan, warna kulit, atau suku bangsa. Sebaliknya, satu-satunya tolak ukur kemuliaan adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan ini berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu yang selanjutnya yaitu Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Maksudnya, di ayat ini itu menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Berarti Allah sepenuhnya mengetahui kondisi hati dan amal perbuatan setiap hambanya. Jadi ia benar-benar mengenal siapa yang bertakwa, meskipun di hadapan manusia lain itu terlihat biasa saja. Namun di mata Allah itu
adalah suatu kebaikan. Jadi pengetahuan Allah yang sempurna ini menjamin bahwa penilaiannya adalah paling adil dan akurat, tidak terpengaruh oleh prasangka atau pandangan manusia yang terbatas. Lalu yang selanjutnya di sini ada isi kandungan surah Al-Hujurat. Di dalam surah Al-Hujurat banyak sekali macam-macam arti serta makna. Beberapanya di sini yang pertama ada pentingnya tabayun atau klasifikasi berita. Jadi, sebelum kita menerima suatu berita ataupun informasi, sebaiknya kita menelaah atau mencari kebenaran informasi tersebut. Karena banyak sekali informasi berita yang kita dapat dan malah menimbulkan fitnah, dan itu berita yang tidak benar. Jadi sebaiknya kita mencari dan meneliti kebenaran suatu berita tersebut. Lalu yang selanjutnya itu mendamaikan perselisihan. Jadi ketika ada seseorang yang satu dengan yang lainnya sedang bergaduh ataupun bertengkar, sebaiknya kita mendamaikan dan mencari jalan solusinya. Lalu yang ketiga yaitu larangan mengolok-olok dan mencela. Jadi kita sesama manusia dilarang saling mengolok ataupun mencela, entah itu mencela agama, suku, ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat yaitu larangan berprasangka buruk, ghibah, dan tajasus. Jadi sebaiknya kita mengurangi rasa berprasangka buruk terhadap seseorang. Lalu yang selanjutnya itu ghibah. Hal yang wajar di zaman sekarang, ghibah itu menjadi salah satu bahan pokok ketika kita sedang berkumpul ataupun sedang bertemu satu dengan yang lainnya. Sebaiknya ghibah itu dihindari, atau membicarakan seseorang itu yang kejelekannya sebaiknya kita hindari karena itu salah satu dosa yang besar. Lalu yang selanjutnya itu tajasus. Tajasus itu yaitu perbuatan mencari-cari kesalahan orang atau keburukan orang lain dengan cara yang tersembunyi atau tidak terang-terangan. Jadi bisa disebut sebagai menguping, atau kita ketika ada seseorang kita cari kesalahannya lalu kita mengubarkan, itu tidak boleh. Lalu yang kelima yaitu kesetaraan manusia dan keutamaan takwa. Jadi secara keseluruhan surah Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan pesan universal tentang persaudaraan, kesetaraan, dan pentingnya moralitas serta spiritualitas sebagai dasar kemuliaan individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi fondasi bagi anti-diskriminasi dan mendorong umat Islam untuk fokus pada pengembangan diri spiritual daripada terjebak dalam kebanggaan materi atau etnis yang semu. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Anjar Wahyuni Sugiyarti. Saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.